Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Kembali lagi dengan saya, Sadam Fajar Sodik, di mata kuliah Media Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berkaitan dengan konsep dasar media pembelajaran. Ada beberapa hal yang poin yang akan nanti kita bahas pada kesempatan uh, siang kali ini. Baik, teman-teman, berbicara konsep dasar media pembelajaran, tentunya kita harus memahami apa itu media. Pada dasarnya, media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk kegiatan penyaluran informasi. Selain itu, media juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang membawa informasi dari sources atau sumber ke receiver penerima informasi. Sehingga kalau kita lihat apa itu media pembelajaran, media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan, ya, alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, bisa berupa radio, televisi, buku, koran, majalah, dan lain sebagainya. Itu kalau kita melihat dari penjelasan Rossi and Bridge. Nah, selanjutnya, kalau kita melihat dalam sebuah teori count of experience dari Edgar Dale, gitu ya, media itu sangat penting bagi pembelajaran. Dalam teori count of experience atau kerucut segitiga pengalaman, maka semakin konkret peserta didik mengalami langsung, maka semakin luas pengalaman yang diperolehnya, semakin abstrak, semakin sedikit pengalaman yang diperolehnya. Nah, itu adalah kalau kita lihat eh, pentingnya media, gitu ya, dalam sebuah pembelajaran. Kalau kita lihat dalam kerucut ini atau kon ini, ya, kalau kita dari atas, kalau kita sebagai seorang pendidik mengajar hanya dengan verbal, ngomong saja, gitu ya, itu maka pengalaman, pemahaman yang didapatkannya semakin sedikit. Semakin ke bawah, ya, ketika kita tambahkan dengan lambang visual, maka pemahamannya akan lebih meningkat. Kalau kita juga menggunakan audio, gitu ya, bisa radio, tape, gitu ya, bisa juga gambar. Nah, gambar ini nanti kalau kita tambahkan semakin ke bawah lagi, gambar hidup atau film, kita tambah lagi televisi, pameran, sampai kepada pengalaman langsung. Nah, kalau sudah sampai pada tahap pengalaman langsung ini, maka semakin luas pengalaman atau pemahaman yang diperolehnya. Dan pemahamannya akan semakin konkret. Seperti itu, teman-teman. Ini berdasarkan teori count of experience. Sehingga apa? Media itu sangat penting dalam sebuah pembelajaran. Semakin pengalaman langsung yang didapatkan yang kita bagikan kepada peserta didik, maka semakin konkret pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Apa fungsi media? Nah, fungsi media itu setidaknya ada 5 hal. Yang pertama itu adalah fungsi komunikatif. Apa maksudnya fungsi komunikatif? Ketika kita menggunakan media pembelajaran, itu akan memudahkan penyampaian komunikasi pembelajaran. Kalau kita mengajar hanya dengan verbal saja tanpa menggunakan media, peserta didik itu akan, kita sebagai pendidik akan sulit menyampaikan, peserta didik juga akan sulit menerima. Kalau kita tambahkan dengan media, media tadi apapun jenisnya gitu, itu akan memudahkan transfer of knowledge kepada peserta didik. Yang kedua itu adalah fungsi motivasi. Nah, fungsi motivasi itu adalah dengan media akan memberikan motivasi dan menggairahkan minat belajar peserta didik. Ya, kalau kita ngajarnya hanya ngobrol terus gitu ya, ya bosen nanti peserta didik. Akan tetapi kalau kita menggunakan media, apapun jenisnya ya tergantung nanti materinya apa,
itu akan peserta didik akan termotivasi, ya, gairah untuk belajarnya akan meningkat. Dan yang ketiga itu adalah fungsi kebermaknaan. Dengan menggunakan media, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Tidak hanya memberikan informasi, tapi juga mendorong peserta didik melakukan analisis dan nanti bisa sampai pada tahap mencipta atau kognisi tingkat tinggi. Yang keempat itu adalah fungsi penyamaan persepsi. Nah, fungsi penyamaan persepsi ini itu akan memudahkan bagi guru dan peserta didik untuk memahami persepsi yang sama terhadap apa yang disampaikan oleh peserta didik. Contoh ketika seorang guru menyampaikan, anak-anak, kita bisa menyalakan TV itu dengan tidak menyentuh TV-nya secara langsung. Ah, dari situ ya, anak-anak akan memiliki pemahaman yang masih abstrak. Kalau sampai kita menggunakan contohnya, coba kita lihat di layar berikut atau lain sebagainya. Nah, itu nanti akan memberikan persepsi yang sama. Bagaimana cara menyalakan TV tanpa menyentuh TV-nya secara langsung dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu adalah fungsi individualitas, yaitu media itu berfungsi memudahkan guru memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, teman-teman, apa prinsip penggunaan media? Setidaknya ada 7. Ya. Setidaknya ada 7. Yang pertama itu mempermudah peserta didik memahami materi pelajaran dan memudahkan guru menyampaikan materi pembelajaran. Itu yang pertama. Kalau media kok tidak memudahkan guru ataupun peserta didik, maka medianya itu nanti tidak efektif dan tidak efisien. Maka tidak perlu digunakan. Maka salah satu prinsip penggunaan media itu seyogianya adalah memudahkan peserta didik dan juga guru. Dan yang kedua, meskipun kita menggunakan media itu tidak harus atau tidak boleh menghilangkan hubungan kemanusiaan antara guru dengan peserta didik. Karena transfer of knowledge itu tidak hanya bisa dengan media saja, tapi juga dibutuhkan peran pendidik. Nah, maka meskipun kita menggunakan media pembelajaran, itu tidak menghilangkan hubungan kemanusiaan, gitu ya. Yang ketiga, sesuai tujuan pembelajaran, apakah kognitif, afektif, ataukah psikomotorik. Yang keempat, sesuai materi pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran itu harus disesuaikan dengan materi pembelajaran. Sehingga apa? Tujuan-tujuan pembelajaran itu nanti bisa tercapai secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya harus mempertimbangkan keberagaman peserta didik. Ya, apakah dengan media yang kita gunakan itu nanti bisa efektif diterima seluruh peserta didik atau tidak? Dan tentunya penggunaan media itu harus efektif dan efisien. Jangan sampai dengan menggunakan media justru tidak efektif dan tidak efisien. Dan yang tidak kalah penting itu adalah harus sesuai dengan kemampuan guru. Oke. Nah, ini adalah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Nanti akan kita sambung lagi di lanjutan materi selanjutnya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Eh, Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.